Saya mau kasih komentar sedikit mengenai kebijakan yang diambil oleh Gubernur NTT. Nah, awalnya memang saya kurang setuju dengan kebijakan yang diambil oleh Gubernur NTT. Tentunya saya melihat dari perspektif sebagai seorang pendidik, di mana memang kebijakan ini banyak sekali menuai kontroversi, pro dan kontra di antara kalangan masyarakat NTT. Tetapi setelah saya mengikuti beberapa pemberitaan di media, saya menemukan bahwa ternyata kebijakan ini tidak berlaku untuk semua SMA ya. Banyak sekali keluhan yang saya baca, baik itu di YouTube maupun melalui Facebook ataupun story-story WA yang cukup viral mengenai hal ini. Saya tidak mengatakan bahwa kebijakan ini akan menghantar NTT pada suatu perubahan atau pada suatu output yang sangat luar biasa. Saya tidak mengatakan demikian, tetapi mungkin ini adalah sebuah langkah dari Gubernur NTT untuk membuka mata kita mengenai pendidikan di NTT. Kalau kita melihat bahwa secara nasional memang pendidikan NTT masih di bawah standar, dan itu menurut data yang saya lihat. Kalau kita bandingkan dengan Jawa, kita bandingkan dengan Sumatera dan beberapa daerah lainnya, memang NTT masih di bawah ya. Terkait dengan kebijakan Gubernur NTT, yang paling menonjol dalam kebijakan ini adalah masalah waktu. Nah, makanya saya mau komentari soal masalah waktu ya. Dan ini sekalian pesan bagi adik-adik saya yang mungkin masih ada di bangku SMA dan bersiap-siap untuk memasuki dunia kerja maupun dunia akademik, di mana mereka harus melanjutkan kuliah. Kalau tidak, mereka harus mulai masuk ke dunia kerja. Untuk memulai sesuatu yang baru, kita juga harus memulai sebuah kebiasaan yang baru. And a habit I want to encourage you to really invest in is the habit of getting up earlier in the morning. And there's tons of research out there that shows that people that get up earlier every day, they live better lives. They're Saya tidak sedang memaksa adik-adik untuk setuju dengan kebijakan yang diambil oleh Pak Gubernur NTT. Tapi percayalah bahwa hal ini akan membawa sesuatu hasil atau perubahan yang baik. Baik itu secara karakter atau kebiasaan setiap hari, maupun akan menyadarkan kita tentang bagaimana kita disiplin terhadap waktu ya. Saya membaca beberapa sumber dan beberapa referensi, dan banyak sekali buku-buku yang saya baca tentang orang-orang sukses di dunia. Ternyata mereka memang sangat disiplin dengan waktu ya. Nah, kebiasaan kita di NTT memang saya pikir kurang menghargai waktu ya. Saya tidak sedang menjatuhkan NTT atau apa, tapi ini memang realita bagi kita di NTT, di mana banyak orang duduk-duduk tanpa ada sesuatu hal yang berarti yang mereka lakukan, membuang-buang banyak waktu, sehingga hal-hal produktif yang harusnya dilakukan menjadi sia-sia. Nah, kita tidak perlu melebar, tapi saya perlu kasih tahu ke adik-adik bahwa memang zaman sekarang adalah zaman di mana kita harus memulai sesuatu dengan berkompetisi, termasuk berkompetisi dengan waktu ya. Adik-adik semua punya disiplin yang bagus di saat ini, di saat dimana adik-adik sedang mau masuk ke dunia akademik dan dunia kerja. Maka adik-adik akan menjadi generasi-generasi yang lebih unggul dari orang. Banyak sekali teman-teman saya yang lulus dari Jakarta, dan mereka menceritakan bahwa kalau mau kuliah di Jakarta, yang paling pertama harus disiplin terhadap waktu. Sebenarnya 4 kilo butuh waktu 40 menit. Cukup makan waktu juga gitu loh. Jadi sebelum sampai kerja udah capek duluan kita. Itu aja sih. Terus parah banget ya. Luar biasa lah. Harusnya jaraknya deket jadi jauh karena macet gitu. Kalau saya kan naik. Nah, kenapa disiplin terhadap waktu? Karena di Jakarta itu tidak sama dengan di Kupang. Di Kupang kalau jam 4, jam 5 pagi itu belum macet ya, belum banyak kendaraan yang lalu lalang. Tetapi kalau di Jakarta misalnya jadwal kuliahnya jam 5 pagi, maka jadwal kuliahnya jam 7 pagi, maka kita berangkat kuliahnya harus dimulai dari jam 5 pagi atau ya setengah 5 lah. Kalau tidak, kita akan terjebak macet
lalu terlambat pergi kuliah. Begitupun kalau bekerja di Jakarta. Kalau misalnya masuk kerjanya jam 7 atau jam 8, maka kita perginya harus jam 5 atau paling kurang jam 6 supaya tidak terjebak macet. Nah, kalau teman-teman adik-adik semua mau bersiap-siap untuk berkompetisi, maka saya pikir ini adalah suatu pembiasaan yang baik bagi adik-adik semua. Tapi sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh Pak Gubernur ini adalah suatu langkah yang sangat-sangat bijaksana dan tidak ada cara lain lagi selain cara ini ya. Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Tetapi intinya Pak Gubernur NTT punya kepedulian terhadap pendidikan NTT dan ini adalah langkah yang diambil. Kita tidak tahu langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Tetapi seperti yang saya nonton melalui Biro Humas Setda NTT, di mana di situ Pak Gubernur sempat mengatakan bahwa adik-adik akan dites minat bakatnya dan terserah adik-adik mau jadi apa. Nah, itu saya pikir sebuah hal yang bagus bagi adik-adik semua. Semoga janji ini akan tetap ditepati ya, sesuai dengan yang disampaikan melalui media. Nah, terkait dengan hal ini, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan menganggap bahwa kebijakan ini menyiksa, tetapi belajarlah dan ambil sisi positifnya dari kebijakan ini. Karena memang kalau kita mau berhasil, memang harus disiplin terhadap waktu. Kalau tidak disiplin terhadap waktu, maka banyak orang-orang yang memang gagal karena tidak disiplin terhadap waktu. Mengenai semangat juang yang pernah dibilang oleh Pak Gubernur NTT bahwa anak-anak bukan hanya dilatih knowledge-nya, tidak hanya dilatih IQ-nya, tetapi juga dilatih semangat juangnya. Nah, melalui hal-hal yang mungkin susah. Selama ini kan bangun pagi susah. Selama ini pergi pagi-pagi dingin-dingin kan susah. Melalui semangat juang dan melalui usaha yang lebih maksimal saat ini akan menyadarkan adik-adik bahwa perjuangan itu tidak gampang ya. Dulu waktu saya masih sekolah itu jalan kakinya jauhnya ya lumayan ya, sekitar 7 kilo sampai 8 kilo ya. Nah, dan itu berjalan kaki lewat lewat hutan juga, karena kalau mau ikut jalan pintas dan lebih cepat sampai harus lewat hutan. Dan itu kami tempuh dengan hujan, dengan panas, dengan debu yang begitu ini. Waktu itu kan belum banyak di antara kami yang bisa membeli kendaraan ya. Tapi sekarang saya lihat bahwa adik-adik semua sekolah itu kadang-kadang waktu saya pernah ngajar di Kupang, di salah satu sekolah yang ternama di Kupang, itu mobilnya datang parkir langsung di depan kelas, diturunkan, pembantunya angkat barang dan lain-lain untuk masukkan ke kelas. Saya pikir kalau kita jadi seperti ini maka kita akan menjadi orang-orang yang kurang mandiri ya. Oleh karena itu tetap semangat berjuang untuk adik-adik semua, dan percayalah bahwa ada hal yang baik di balik semua kebijakan ini ya. Nah, kemudian yang berikut lagi saya mau kasih tahu bahwa dunia kerja lebih berat daripada sekedar sekolah jam 5 pagi. Adik-adik yang tidak melanjutkan kuliah lalu mau cari kerja, saya pikir itu hal yang lebih berat daripada sekedar sekolah jam 5 pagi ya. Saya kasih contoh satu ya. Kalau mau menjadi pedagang ikan, pagi-pagi jam 2 sudah harus ada di pelabuhan untuk menunggu kapal yang masuk untuk ambil ikan. Itu jam 2 pagi, bukan jam 5 pagi ya. Percayalah bahwa dunia kerja saat ini lebih berat daripada sekedar sekolah jam 5 pagi. Kita bayangkan bahwa orang tua kita, kakak-kakak kita yang saat ini sedang berdagang, mereka harus bangun lebih lebih pagi untuk pergi berdagang. Karena kalau kita terlambat, misalnya kita pergi terlambat untuk berdagang, maka orang lain lebih dahulu akan mendagangkan dagangannya, dan dagangan kita jadi tidak laris lagi ya, seperti itu. Dan itu bukan sesuatu yang gampang ya. Kalau kita hanya sekedar sekolah jam 5 pagi, itu tidak sebanding dengan dunia kerja saat ini. Dunia kerja saat ini adalah dunia kerja yang lebih susah daripada
sekolah jam 5 pagi ya.